Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Anissa Nidia, ahli media keperawatan, peserta Latsar CPNS BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022, angkatan 7, kelompok 4, nomor daftar hadir 36. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kedua, asinkronus pertemuan ketiga, tentang rancangan membangun budaya berakhlak dan melaksanakan tugas sehari-hari sebagai ASN yang profesional yang dibimbing oleh tutor Bapak Dr. Insinyur Hidayatullah SE, SIP, MMMP. Selamat menyaksikan. Nilai yang pertama adalah berorientasi pada pelayanan. Berikut contoh sikap membangun nilai berorientasi pelayanan. Yang pertama, bersikap ramah pada rekan, pasien, ataupun masyarakat dengan menerapkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, baik pada layanan online ataupun tatap muka. Selanjutnya, rutin bertanya kepada pasien tentang apa saja kendala-kendala dan hal yang dibutuhkan terkait dengan pelayanan dengan mengarahkan pasien untuk mengisi kotak saran, lalu kemudian kita olah kotak saran tersebut, lalu kita laporkan kepada atasan untuk dilakukan perbaikan. Rancangan yang kedua pada nilai akuntabel yaitu yang pertama membuat alarm di setiap hari kerja, dan yang kedua membuat daftar pekerjaan apa saja yang harus dilakukan pada hari tersebut. Dengan begitu, kita akan disiplin dalam melakukan pekerjaan. Dan juga menggunakan alat elektronik kantor dengan bertanggung jawab. Contohnya seperti komputer, printer, laptop, lampu, dan colokan-colokan listrik lainnya. Nilai yang selanjutnya yaitu yang ketiga, nilai kompeten, yaitu dengan mempelajari soft skill seperti kemampuan untuk melakukan komunikasi dengan orang lain dan membantu teman sejawat ataupun rekan kerja di saat jam istirahat ataupun saat sudah pulang kerja. Nilai yang keempat yaitu harmonis, dapat dilakukan dengan mengikuti atau mengusulkan morning activity yang diisi dengan evaluasi dan sharing tentang pekerjaan antar sesama pegawai. Nilai yang kelima yaitu loyal, dapat dilakukan dengan cara tidak memberikan atau tidak memberitahukan kepada siapapun password komputer ataupun akun-akun yang penting yang berkaitan dengan nama baik perusahaan ataupun kantor dan atasan. Poin yang keenam adalah yaitu dengan berinisiatif menggantikan posisi atau pekerjaan sejawat kita jika diperlukan saat mendesak. Poin yang keenam adalah adaptif, yaitu dengan ketujuh adalah kolaboratif. Hal ini dapat dilakukan dengan cara bekerja sama dengan bagian ataupun bidang lain dalam melakukan satu program. Misalnya pada posyandu lansia, itu dilakukan oleh 3 orang nakes, yaitu perawat, dokter, dan analis yang saling bekerja sama. Selanjutnya, saya akan mengidentifikasi potensi penghambat dan cara penyelesaiannya terkait upaya membangun budaya berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai ASN yang profesional. Pada nilai yang pertama, yaitu berorientasi pada pelayanan, misalnya, lingkungan kerja yang penuh dengan tekanan menyebabkan kurangnya komunikasi antar petugas, dan hal tersebut akan menyebabkan komplain dari pasien. Nah, hal untuk mengatasinya yaitu dengan cara melakukan training kepada petugas tentang pelayanan dan juga menambah jumlah petugas. Pada poin yang kedua yaitu akuntabel. Misalkan, penyelenggaraan pelayanan di puskesmas ataupun di kantor kita tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pasien ataupun masyarakat. Nah, upaya untuk mengatasinya yaitu dengan memberikan informasi tentang SOP, dan dalam pemberian informasi tersebut, bahasanya yang kita gunakan itu harus bahasa yang dimengerti atau menggunakan kalimat yang mudah dipahami oleh masyarakat ataupun pasien. Pada poin yang ketiga adalah kompeten, misalkan minimnya penelitian tentang pelayanan keperawatan. Nah, upaya yang dilakukan itu adalah dengan mengadakan lomba
penelitian di bidang pelayanan keperawatan, lalu memberikan penghargaan terhadap setiap perawat yang melakukan penelitian tersebut. Pada poin yang keempat, yaitu harmonis. Potensi tertularnya pasien ataupun orang yang sehat pada era COVID-19 seperti sekarang itu sangat rentan terjadi di pusat pelayanan umum. Nah, karena tempat umum itu banyak dikunjungi oleh orang-orang. Upaya yang dilakukan itu untuk mencegahnya yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat. Poin yang kelima yaitu loyal, misalkan terjadi pelanggaran pada sebuah aturan di kantor ataupun di perusahaan. Nah, cara mengatasinya itu dengan memberikan sistem sanksi ataupun poin berupa denda ataupun sanksi lainnya kepada yang melanggar. Pada poin yang keenam yaitu adaptif, masalah yang berpotensi muncul adalah kurangnya sumber daya manusia yang bisa menggunakan bahasa asing sehingga menurunkan mutu pelayanan. Nah, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mencegahnya? Yang pertama, dengan melakukan kursus atau pelatihan kepada pegawai. Yang kedua, dengan merekrut pegawai baru dengan sistem berbasis bahasa asing. Poin yang ketujuh adalah kolaboratif. Pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemungkinan banyak petugas yang tidak bisa menggunakan alat ataupun sarana prasarana lainnya yang berhubungan dengan penunjang pelayanan. Nah, upaya yang dilakukan untuk mencegah hal tersebut adalah melakukan kerjasama untuk melakukan pelatihan. Nah, kesimpulannya, dalam penerapan core values ASN berakhlak pada pelayanan, ada kemungkinan akan ditemukan potensi atau berbagai hambatan yang akan menghambat core values ASN berakhlak tersebut. Makanya, perlu dilakukan identifikasi secara awal berbagai potensi yang akan muncul dan dapat menghambatnya, agar dapat dilakukan pelayanan yang lebih prima. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.